3-0 Indonesia permalukan Vietnam di kandang sendiri Stadion Maidin, dan 3 kali pula Indonesia mengalahkan Vietnam dalam 3 pertemuan terakhir. Dan 2 diantaranya hampir pasti Indonesia menyisihkan Vietnam dalam perlombaan di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dan semalam 3 gol Indonesia yang bersarang di kandang Vietnam dicetak oleh Jai Iches, Ragnar Oratmangun, dan Ramadan Sananta di hadapan sekitar 40.000 penonton Vietnam. Bagi semua rekan sahabat Rai Soccer TV, jangan lupa like, comment, and subscribe. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Selamat bagi tim Indonesia, dan juga strategi yang kali ini juga diterapkan oleh Sintayong dan membingungkan tidak saja Philippe Troussier dan juga tim Vietnam, tapi tentu banyak pengamat, analisis, dan juga media sedikit terkecoh dengan strategi yang dimainkan dalam formasi Indonesia semalam ketika Rizky Ridho dan teman-teman menghancurkan Vietnam di kandang mereka sendiri. Kita lihat bahwa kali ini STY mengubah formasinya atau pola permainan Indonesia. Sekarang atau semalam dia memakai formasi 5-2-3. Dia keluar dari pakem sebelumnya dengan formasi 3-5-2-1. Ini tentu membuat Troussier dan Vietnam agak bingung untuk menyusun kombinasi permainan mereka menghadapi Indonesia setelah mereka pelajari dari 2 kekalahan, satu di Piala Asia dan sekali lagi di Senayan 5 hari lalu atau sekitar seminggu yang lalu. 5 belakang diisi oleh Jai Iches, Asnawi Mangku Alam, Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Nathan. Ini membuat pertahanan Indonesia sangat solid dalam bertahan, dan 2 pemain yang menggantung di lini tengah tanpa Ivar Janer yang juga tidak dalam kondisi, bahkan tidak masuk dalam line up. 2 posisi di tengah diisi oleh Tom Haye dan Marcelino Ferdinand. Bagaimana dengan 3 depan? 3 depan untuk pertama kali tanpa Rafael Strike yang mungkin masih belum fit kondisinya, dan namanya memang tercatat di line up tetapi tidak dimainkan bahkan sebagai pemain pengganti semalam. Dan 3 di depan diisi oleh Hoki Caraka sebagai striker, kemudian di kanan ada Witan Sulaiman, dan di kiri ada pemain muka baru bersama dengan Tom Haye yaitu Ragnar Oratmangun. Semalam memang Indonesia menampilkan permainan yang cukup baik, paling tidak sampai di 20 menit pertama. 20 menit pertama, bahkan ya mungkin 25 menit pertama, kita masih bisa mengimbangi Vietnam, bahkan sedikit lebih unggul dalam permainan. Dan kita lihat bahwa di sayap kiri, Oratmangun benar-benar memperlihatkan skill individunya dan sebagai pemain profesional yang memang layak untuk dinaturalisasi. Hanya kondisinya yang mungkin belum terlalu fit, sehingga dia kemudian di babak kedua diganti di menit-menit terakhir. Tetapi apapun, gebrakan Oratmangun atau Ragnar Oratmangun ini dari sayap kiri membuat permainan Indonesia semakin hidup dan otomatis mengangkat moral, kepercayaan diri teman-teman lainnya untuk bermain dengan kemampuan individu terbaik mereka. Dan terlepas dari sebuah gol dari set piece bola mati, diawali oleh tendangan sudut yang dilakukan oleh Tom Haye, maka Jai Iches membuka kemenangan Indonesia di menit ke-9 lewat sundulan. Namun dari 3 gol yang bersarang di gawang Vietnam, boleh dikatakan gol kedua oleh Ragnar Oratmangun adalah gol yang sangat cerdik, sangat pandai dilakukan oleh Ragnar, karena dia dengan berani menyisir sudut kanan pertahanan Vietnam dan bisa melewati 2-3 pemain, dan dengan kaki kiri dalam sudut sempit dia bisa melepaskan tendangan keras dan bola meluncur melewati selangkangan kiper Vietnam dan lahirlah gol kedua. Catatan khusus bagi Ragnar, dia mungkin menjadi pemain yang terbaik dalam penampilan Indonesia semalam. Karena dengan aksi-aksi individu, dengan kontrol bola yang bagus, dengan keberanian
melewati 1, 2, bahkan 3 pemain, dan juga dia juga mampu melepaskan umpan-umpan terukur bagi rekan-rekannya. Nah, ini memperlihatkan kelasnya tersendiri. Saya tidak melihat beberapa pemain naturalisasi yang sudah tampil lebih dulu melakukan permainan yang memang diharapkan oleh kita dalam penampilan mereka. Terlepas dari kerjasama timnya cukup bagus, tetapi dalam merangkai kerjasama tim antar pemain naturalisasi lain belum memperlihatkan itu. Terlepas dari individu mereka memang bagus. Nah, kita lihat Ragnar sendiri di babak kedua dapat 2 peluang emas, tapi mungkin dia sudah tidak dalam kondisi yang terbaik karena kelelahan, kecapean, sehingga peluang yang cukup bersih, paling tidak 80% bisa menghasilkan gol, ternyata sia-sia, terbuang percuma. Tapi oke lah, terlepas dari 2 peluang itu, Ragnar menjadi pemain yang terbaik di kubu Indonesia semalam. Itu menurut saya. Nah, kita lihat bahwa di lini belakang, Nathan Chuaon pun di bek kiri, dia tidak dalam kondisi fit juga. Tetapi apapun dia sudah melakukan yang terbaik, karena di babak kedua dia sering melakukan out of possession. Nah, ini membuat atau membuka peluang kesempatan bagi pemain Vietnam untuk menusuk dari sayap kanan atau pertahanan kiri Indonesia. Dan itu beberapa kali memang gawang Hernando terancam oleh gebrakan Vietnam dari sayap kanan. Kemudian kita lihat Asnawi Mangku Alam juga tidak dalam kondisi terbaik sehingga harus digantikan di babak kedua. Dan yang paling menarik adalah di lini tengah. Dengan menempatkan Tom Haye dan Marcelino, Indonesia memang mencoba untuk lebih memperkuat pertahanan, tetapi tidak dalam kondisi bertahan penuh. Karena kita lihat bahwa ketika kita memegang bola, ada umpan-umpan panjang yang dilakukan untuk mencapai jarak tembak di pertahanan Vietnam. Dan itu dilakukan sama baiknya oleh Jai Itzes, Justin Hubner, maupun Rizky Ridho. Sehingga peluang-peluang itu akhirnya tercipta. Terutama kita lihat di babak pertama tadi, karena kita bermain cukup baik. Namun di babak kedua, Vietnam bermain all out. Dengan tertinggal 2 gol, mereka bermain all out dan 80% babak kedua dikuasai oleh Vietnam. Namun sekali lagi, kehebatan Sintayong untuk merangkai kerjasama di lini pertahanan kita, sehingga pertahanan kita sangat solid dan sulit ditembus. Tapi catatan khusus bagi pertahanan kita, terutama di babak pertama, di 15 menit terakhir, mereka bertahan terlalu dalam. Dalam arti bahwa pemain-pemain belakang kita ketika ditekan oleh Vietnam, mereka mundur sampai di kotak 16 meter. Nah, ini yang dilakukan di babak pertama, terutama di 15 menit terakhir. Untung saja Vietnam tidak mengoptimalkan peluang tersebut untuk mencetak gol di babak pertama. Kalau itu terjadi mungkin hasilnya akan lain. Karena kita lihat bahwa pertahanan yang dikoordinir oleh Rizky Ridho maupun Jai Itzes terlalu dalam, bertahan sampai di jarak tembak. Ini tidak boleh, karena ketika pemain Vietnam melakukan set piece 1-2, ini bisa langsung berhadapan dengan kiper. Tapi itu tidak terjadi semalam, sehingga selamatlah gawang kita. Namun di babak kedua, mungkin STY sudah melihat kekurangan ini, sehingga dia menginstruksikan seluruh pemain bertahan untuk bertahan tidak terlalu dalam. Dan itu mereka lakukan cukup baik. Di seperempat atau di setengah lapangan kita, pemain belakang kita sudah bisa menahan atau menghentikan gempuran Vietnam di sana. Dan itu beberapa kali Vietnam memang sulit untuk masuk. Ketika mereka masuk jarak tembak, sudah ada lapisan di belakang. Dan terima kasih untuk seluruh pemain kita. Mereka sudah melakukan yang terbaik. Dengan kemenangan ini, maka kita masih menyisakan 2 pertandingan, yaitu pada tanggal 6 Juni, menjamu Irak di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. 5 hari kemudian, tanggal 11 Juni, kita juga di tempat yang sama, menjamu Filipina. Tetapi terlepas dari itu, bila kita mencuri 1 poin saja dari 2 pertemuan terakhir, kemungkinan besar kita akan mendampingi Irak. Kita di posisi kedua, Irak di posisi pertama dari grup F. Bagi semua rekan, sahabat, teman, ikuti terus analisis yang menarik di Rise Soccer TV dan nantikan analisis dari mantan-mantan pemain pada hari esok. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!